Baik, selamat malam Pak Bintang. Kami akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu fase eksekusinya. Eh, perkenalkan, nama saya Christopher Sufrijagea dengan NIM 222100006 dan teman saya Leovandi Sutanto dengan NIM 222100002 dan teman saya lagi yaitu Naomi Vanesia dengan NIM 222100003. Lanjut. Baik, kami akan memulainya dari floor chart-nya. Floor chart-nya yaitu kami akan memulainya dengan pembuatan pegunungan. Setelah pembuatan pegunungan, kami akan memulainya dengan pemasangan foundation, dan setelah itu, setelah pemasangan foundation-nya, kami akan mengisi semen dalam foundation-nya, dan kami akan membuat kerangka abutmen. Kerangka abutmen tersebut kami bentuk menggunakan semen, yaitu setelah itu kami akan mengecor abutmennya. Setelah pengecoran abutmennya, kami akan pembuatan pilar. Pembuatan pilarnya yaitu ditancap di abutmen. Terus lanjut kami akan mengisi semen dalam pilar. Nah, setelah itu kami akan mengecek kekokohan penancapan pilarnya saat di semen. Nah, jika penancapan pilarnya kokoh, kami akan melanjutkannya dengan pembuatan kerangka dek dan pembuatan dan penempelan kaca pada bagian tengah dek. Terus lanjut kami akan membuat pegangan dek. Pegangan dek itu yaitu pembuatan kabel untuk menopang jembatan dan pemasangan kabel pada dek. Dan kami juga melakukan pengecekan pada kabel tersebut, yaitu pembuatan kami akan mengecek kembali lagi ke proses kabelnya yang menopang jembatan dan pemasangan kabelnya pada dek. Jika kokoh, kami akan melanjutkannya dengan pengecatan pada gunung dan pengecatan pada dek. Terus kami akan menempelkan dan terakhir kami akan menempelkan dek pada pegunungan. Lanjut. Nah, baik, lanjut. Ini yaitu implementasi PDCA. Pertama ada plan. Pertama, pembuatan alas kerangka abutmen dengan triplek. Kedua, kami akan kedua, pilar dari jembatan Zhangjiajie brick akan dipasang di atas abutmen dengan lem tembak. Ketiga, penempelan kaca langsung pada dek dengan lem Korea. Terus lanjut, dulunya yaitu pertama alas kerangka abutmen dibuat dengan triplek. Kedua, pemasangan pilar jembatan Zhangjiajie brick di atas abutmen menggunakan lem tembak. Ketiga, kaca ditempel pada bagian dek menggunakan lem Korea. Terus lanjut ACT-nya, yaitu pertama pembuatan alas kerangkanya, abutmen diganti dengan stick es krim sehingga lebih mudah dibolongi. Kedua, pemasangan pilar diubah dengan metode pengecoran menggunakan semen sehingga pilar berdiri dengan kokoh. Ketiga, dek diamplas terlebih dahulu, baru kaca ditempel ke bagian dek. Terus lanjut yaitu cek. Pertama, triplek sangat keras dan sulit untuk dibolongi agar masuk ke dalam foundation. Kedua, pilar tidak dapat merekat dengan kuat yang menyebabkan pilar goyang dan roboh. Ketiga, kaca tampak timbul melebihi dek karena milimeter kaca yang lebih tebal dari dek jembatan. Lanjut. Oke, berlanjut yaitu isu log and problem solving. Lanjut. Pembuatan maket Zhangjiajie. Isu log maket kami yaitu jembatan Zhangjiajie.
Pertama, pembuatan prosesnya yaitu triplek sangat keras dan sulit untuk dibolongi agar masuk ke dalam foundation. Kedua, pilar tidak dapat merekat dengan kuat yang menyebabkan pilar goyang dan roboh. Ketiga, kaca tampak timbul melebihi dek karena milimeter kaca yang lebih tebal dari dek jembatan. Terus problem solve market yang Zizae kami yaitu pembuatan alas kerangka abutmen diganti dengan stick es krim sehingga lebih mudah dibolongi. Lanjut, kedua, pemasangan pilar diubah dengan metode pengecoran menggunakan semen sehingga pilar berdiri dengan kokoh. Ketiga, dek diamplas terlebih dahulu, baru lalu kaca ditempel ke bagian dek. Isu log make jembatan kabel pada tingkat 2020 yaitu pertama, sulitnya rancangan dan kedetailan dari jembatan Milau viaduk, dan kedua, tidak kuatnya penggunaan bahan stick es krim sehingga bagian pada jembatan sebagai bagian pada jembatan. Terus problem solve market pada tingkat 2020 yaitu mengubah rancangan dan desain menjadi jembatan kabel, yaitu kombinasi dari jembatan Milau, viaduk, dan Vasco da Gama Bridge. Kedua, menggunakan triplek sebagai pengganti stick es krim untuk pembuatan bagian jembatan. Terus lanjut, isu log market golden brick pada tingkat tahun 2019. Pertama yaitu skala market golden brick terlalu besar. Kedua, komunikasi antar tim yang menjadi penghalang. Dan problem solve market golden brick pada tingkat 2019 yaitu pertama, perubahan skala market golden brick menjadi lebih kecil. Kedua, dibicarakan bersama agar terhindarnya komunisasi. Nah, terus lanjut isu vlog market Burjal Arab pada tingkat tahun 2018 yaitu perbedaan skala dalam AutoCAD atau pengetahuan terkait AutoCAD masih nol sehingga perlu bantuan. Dan kedua yaitu jenis bahan material yang tidak sesuai aslinya sehingga cukup berbeda. Nah, terus lanjut problem solve market Burjal Burs Al Arab atau market pada tingkat tahun 2018. Pertama yaitu melihat tutorialnya penggunaan AutoCAD dalam pembuatan sketsanya. Dan kedua, penggunaan bahan kertas mika sebagai jendela menara Burj Al Arab. Lanjut. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Christophorus. Perkenalkan, nama saya Naomi Vanesia. Nah, terus saya akan membahas tentang lesson learned. Dari segala isu log yang kami alami, maupun isu log yang kami dapatkan dari market milik kakak tingkat tahun 2018 sampai 2020, terdapat beberapa lesson learned. Yang pertama itu, komunikasi antar tim yang harus tepat agar tidak terjadi miscommunication. Yang kedua, penjadwalan harus dibuat secara terstruktur agar tidak terjadi keterlambatan proyek. Yang ketiga, memahami rencana proyek market sebelum membuat market. Yang keempat, mencoba kekuatan dari market yang dibuat, apakah tetap bisa berdiri walaupun diberi beban. Yang kelima, memperhatikan detail dan kerapian dari market yang dibuat. Lalu ini ada kinerja biaya dan kinerja waktu. Yang pertama itu, pada minggu pertama, capaian progres sebesar 31.750, sehingga capaian progres kumulatifnya itu 31.750. Lalu pada minggu kedua,
terdapat capaian progres 36.893, sehingga capaian progres kumulatifnya itu 68.643. Pada minggu ketiga, capaian progresnya itu 3.618, sehingga pencapaian progres kumulatifnya itu 72.261. Lalu ada minggu keempat itu capaian progresnya itu 2.400, sehingga capaian progres kumulatifnya itu 74.661. Lalu ada capaian progres pada minggu kelima itu sebesar 4.150, sehingga capaian progres kumulatifnya itu 78.811. Lalu pada minggu ke-6, capaian progresnya itu 30.280, sehingga capaian progres kumulatifnya itu sebesar 109.991 perak. Lalu pada capaian minggu ke-7, capaian progresnya itu sebesar 3.600.279, sehingga capaian progres kumulatifnya itu sebesar 145.370. Lalu ada biaya aktual. Biaya aktual pada minggu pertama itu kita sebesar 31.750. Sehingga biaya aktual terakumulasi sebesar 31.750. Pada minggu kedua, biaya aktual yang kami keluarkan sebesar 40.511. Sehingga biaya aktual terakumulasi sebesar 72.216. Lalu pada minggu ketiga, biaya aktualnya itu 6.550. Sehingga biaya aktual terakumulasi sebesar 78.811. Pada minggu keempat, biaya aktual yang dikeluarkan sebesar 2.000. Sehingga biaya aktual terakumulasi sebesar 80.811. Lalu pada minggu kelima, kami juga memiliki biaya aktual sebesar 2.000, sehingga jika terakumulasi sebesar 82.811. Lalu biaya aktual yang minggu ke-6 itu sebesar 46.280, sehingga jika diakumulasikan sebesar 199.991 perak. Nah, lalu minggu ke-7 itu biaya aktualnya itu 50.279, sehingga biaya aktual terakumulasinya itu 179.370. Pada kurva ini capaian progresnya itu digambarkan pada kurva yang berwarna hijau, dan biaya aktual digambarkan dengan kurva warna merah. Lalu selanjutnya ada kinerja mutu. Yang pertama itu ada World Package membuat pegunungan dengan biaya 63.500 dalam waktu 2 pekan. Kinerja mutunya lolos. Nah, keterangannya itu selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Lalu yang kedua, World Package yang kedua ada pemasangan pipa foundation. Biayanya itu 2.400. Waktunya itu 1 pekan. Dan kinerja mutunya itu lolos. Keterangannya itu selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Lalu World Package yang ketiga ada pengisian semen dalam foundation. Biayanya itu 375 perak, waktunya itu 1, dan itu lolos. Kinerja mutunya itu lolos. Keterangannya itu selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Lalu World Package yang keempat, pembuatan kerangka abutment. Nah, biayanya itu 4.736 rupiah dalam waktu 2 pekan. Kinerja mutunya itu tidak lolos karena terjadi perubahan material pada alas kerangka abutment. Lalu yang kelima ada pengecoran abutment. Itu biayanya itu 1.250.
waktunya itu 1 pekan, kinerja mutunya itu lolos, keterangannya selesai tepat waktu, dan tidak ada penambahan biaya. Lalu yang keenam ada pembuatan pilar. Biayanya itu 4.800, waktunya itu 2 pekan, kinerja mutunya lolos, keterangannya selesai tepat waktu, dan tidak ada penambahan biaya. Lalu yang ketujuh ada penancapan pilar. Penancapan pilar itu biayanya sebesar 1.000, dalam waktu 1 pekan, kinerja mutunya itu tidak lolos karena pilar tidak kokoh. Lalu yang ke-8, ada pengisian semen dalam pilar. Biayanya itu 750, dalam waktunya itu 1 pekan, kinerja mutunya itu lolos, selesai tepat waktu, dan tidak ada penambahan biaya. Lalu yang ke-9 ada pembuatan kerangka dek. Biayanya itu 14.560. Dalam waktu 2 pekan, kinerja mutunya lolos, keterangannya itu selesai tepat waktu, dan tidak ada penambahan biaya. Lalu ada penempelan kaca pada bagian tengah dek. Itu biayanya 46.000 dalam waktu 2 pekan. Kinerja mutunya tidak lolos karena terjadi penambahan waktu karena harus mengamplas bagian tengah deknya. Nah, sebelah situ ada pembuatan pegangan dek. Biayanya itu 11.997 dalam waktu 2 pekan. Kinerja mutunya itu lolos. Lalu keterangannya selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Yang ke-12, pembuatan kabel untuk menopang jembatan. Biayanya itu 2.350, 47 perak. Dalam waktu 1 pekan, kinerja mutunya lolos karena selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Lalu ada pemasangan kabel pada dek. Biayanya itu 5.034,34 perak. Dalam waktu 1 pekan, kinerja mutunya lolos, keterangannya selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Lalu ada pengecatan pegunungan. Itu biayanya 50.000. Dalam waktu 1 pekan, kinerja mutunya lolos, keterangannya itu selesai tepat waktu dan tidak ada penambahan biaya. Pengecatan dek dan penempelan dek pada pegunungan, itu kita belum bisa cek karena kita belum melakukannya. Selanjutnya, saya Levan Susanto akan melanjutkan presentasi dari depan saya. Bukti-bukti sulok pada market kami Zhangjiajie Bridge. Lanjut. Nah, jadi pertama tuh sulok kami terjadi pada abutment. Dimana awalnya kan kerangka abutmentnya tuh harusnya pakai triplek semua, tapi karena alasnya itu sulit untuk dibolongi karena triplek terlalu keras buat masukin ke dalam foundationnya itu, makanya kita ubah khusus alasnya doang, kerangka abutmentnya terbuat dari stick and screw biar gampang atau mudah dilubangi biar masuk ke abutment. Tapi perubahan kerangka ini nggak menutup kemungkinan kalau abutmentnya itu maksudnya walaupun perubahan alasnya ini menjadi stick and screw tapi nggak bikin abutmentnya ini nggak kokoh, tapi tetap kuat kok terbuat dari stick es krim. Lanjut. Nah, kedua tuh isulok pada pilar. Nah, dia awalnya kan kita pakai nempel pilar ke abutmentnya tuh cuma pakai lem tembak. Tapi ternyata setelah kita lihat besoknya tuh pilarnya itu nggak kuat berdiri. Digoyang dikit roboh. Goyangan dikit juga roboh. Jadi makanya kita ngakalinnya dengan cara ditampal pakai semen. Jadi kayak volumenya ditambahin dari abutmentnya sendiri biar abutmentnya semakin tinggi, terus pilarnya tinggal ditancepin ke abutmentnya. Lanjut, next. Lalu isu lock yang ketiga tuh kita ada pada deck.
Jadi kan bisa dilihat tadi kacanya akriliknya itu dia melebihi decknya, nimbul. Lalu kita kalinya dengan cara diamplas. Diamplasnya seperti ini. Tujuannya biar kacanya itu tuh rata sama decknya. Jadi kalau misalkan kacanya itu lebih tinggi atau timbul melebihi decknya itu kan nanti bisa jadi terjadi masalah. Kalau misalkan orang lewat bisa tersandung, makanya harus di amplas biar kaca akriliknya itu sama rata kayak decknya. Nah, sekian presentasi kami mengenai tahap eksekusi mengenai proyek market Zhangjiajie Bridge. Terima kasih.